guys, kembali lagi bersama kami kelompok Desa Kalisalak. Jadi kami akan menjelaskan asal-usul atau sejarah pemerintahan Desa Kalisalak. Yang pertama, awal nama Desa Kalisalak. Beberapa orang pengikut wali dari Demak bermaksud gajah Desa Milangkori atau mengembara dengan berkuda. Kuda itu dikenal dengan nama Sahak, adalah kuda hitam yang memiliki keistimewaan dan tidak sembarang orang dapat menunggangi atau menjinakannya. Ketika mereka sampai di suatu tempat, singgahlah mereka di dekat beji atau sumber mata air, di mana aliran beji tersebut membentuk kali atau sungai. Di kali itulah Sahak ditambahkan untuk minum dan dimandikan, sehingga orang-orang menyebut daerah tersebut dengan sebutan Kali Sahak. Namun karena pergeseran ucapan, pada saat itu Kali Sahak diucapkan menjadi Kali Salak. Beji yang semulanya mata air Kali Sahak, yang kemudian menjadi Kali Salak, mengalir menyusuri jalan lingkungan yang bermuara di Kali Lebeng. Sekarang termasuk dalam wilayah RT 5 RW 1 Kadu 1 Desa Kali Salak. Sedangkan secara etimologi bahwa kata Kali Salak berasal dari dua kata, yaitu kali dan salak. Kali dalam bahasa Arab sama dengan kodi, yang berarti aturan, dan salak berasal dari kata salaka yang berarti berjalan atau menempuh sesuatu. Sehingga Kali Salak bermakna aturan jalanan. Maksudnya adalah aturan yang sudah disepakati bisa dijalankan oleh masyarakatnya. Selanjutnya adalah sejarah pemerintahan Desa Kali Salak. Dari hasil wawancara dengan narasumber diperoleh keterangan bahwa 1. Lurah pertama Desa Kali Salak berada di wilayah Kadu 1, tepatnya di RT 5 RW 1. 2. Masyarakat Desa Kali Salak sudah sejak awal menganut sistem demokrasi yang dibuktikan dengan adanya proses pemilihan lurah. Teknik atau cara pemilihan lurah yang digunakan pada masa itu antara lain A. Kesepakatan, B. Tongkrongan atau tawanan, C. Biddingan, dan D. Toplosan. Dapat dijelaskan. Cara kesepakatan yaitu calon lurah ditunjuk dan disepakati bersama. Cara tongkrongan atau tawanan, para pemilih memilih lurah dengan cara tongkrong atau jongkok di belakang calon lurah yang akan dipilih, sehingga membentuk barisan seperti tawon atau lebah. Calon lurah yang terpilih adalah calon lurah dengan jumlah barisan paling panjang atau banyak. Cara biddingan, para pemilih diberi satu piting atau lidi yang diberi warna merah. Setelah itu, pemilih masuk ke dalam bilik pemilihan untuk memasukkan piting ke dalam bumbung calon yang akan dipilih. Lurah yang terpilih adalah calon lurah yang dengan jumlah piting atau lidi paling banyak. Cara toplosan, semenjak pemerintahan Orde Baru, tata cara pemilihan dan pengangkatan kepala desa memakai sistem coblosan, yaitu pemilih mencoblos tanda gambar calon kepala desa. Hubungan antara Mataram dengan Desa Kali Salak. Kisah perjalanan Amangkurat I dari keraton menuju ke Batavia telah banyak dikisahkan dalam buku-buku babat tanah Jawa, juga oleh Graf H.JDE 1987. Disintegrasi Mataram di bawah Mangkurat I, Jakarta, Graviviv Press 2011. Sunan Amangkurat pergi meninggalkan keraton Mataram pada tahun 1677, yang akhirnya melewati Desa Kali Salak. Di Kali Salak, Sunan Amangkurat I beristirahat. Beberapa perlengkapan dan perbekalan ditinggalkan untuk meringankan beban, di antaranya bahan pakaian, senjata, peralatan-peralatan, naskah pustaka, dan lain-lain. Sebagai barang pusaka atau warisan, beberapa perlengkapan dan perbekalan tersebut dijaga dan dirawat dengan baik, ditempatkan dalam langgar atau surau. Warga setempat menamakan jimat, berarti diaji-aji atau dilebihkan dan dirawat atau dirumat. Karena adanya peninggalan Sunan Amangkurat inilah yang menciptakan hubungan Kali Salak dengan Mataram. Singgahnya Prabu Sunan Amangkurat di Kali Salak juga membawa perubahan karena membawa budaya dari kerajaan Mataram. Naskah pustaka dan benda-benda pusaka peninggalan Sunan juga syarat akan ajaran yang luhur. Benda peninggalan Sunan Amangkurat I atau yang disebut jimat disimpan dengan baik pada langgar jimat. Jimat tersebut hanya boleh dibuka sekali dalam setahun untuk dijamas atau dibersihkan, yaitu setiap bulan Maulud atau Rabiul Awal. Penjamasan jimat dilaksanakan oleh juru kunci dan kerabat jimat. Tradisi penjamasan jimat menjadi daya tarik tersendiri dan mampu mengundang para pengunjung dari berbagai tempat.
Juru kunci adalah keturunan laki-laki dari guru kunci pendahulu dan hanya digantikan oleh keturunan laki-lakinya. Keluarga dari garis wanita membantu agar prosesi berjalan dengan lancar. Juru kunci bertanggung jawab atas keamanan dan kebersihan langgar serta tetap berlangsungnya tradisi atau ritual seperti sujarahan atau ziarah oleh pemerhati atau handai taulan dan kerabat jimat, rasulan dan prosesi penjamasan jimat, pendataan terhadap jumlah bertambah atau berkurang dan kondisi fisik, baik atau buruk. Hasil pendataan dicatat rapi sebagai arsip dan diperbanyak untuk informasi kepada pengunjung. Yang unik dari jimat Kalisalak adalah adanya perubahan baik jumlah maupun kondisi fisik dari jimat tersebut. Walaupun tidak pernah dibuka, jimat dapat berkurang atau bertambah, berubah menjadi rusak atau baru, basah atau kering, dan lain-lain. Bagi yang dipercaya adanya perubahan tersebut sebagai pertanda dari keadaan masyarakat di masa yang akan datang.